Pelayanan kesehatan yang baik masih menjadi persoalan besar di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Banyak keluhan yang muncul, misalnya menyangkut akses yang tidak mudah, biaya yang mahal, serta pelayanan yang buruk. Padahal pelayanan kesehatan yang baik berperan penting bagi kemajuan bangsa. Badan serta mental yang sehat menjadikan masyarakat produktif, mendukung kemajuan ekonomi dan membangun kesejahteraan. Seringkali pelayanan kesehatan yang buruk hanya dilihat dari tampak depannya saja. Contoh saat dokter dan bidan melakukan pemeriksaan, ketika orang sakit membeli obat-obatan, atau sewaktu pasien dirawat di rumah sakit. Padahal bila mana sistem pelayanan kesehatan dibongkar, ada mekanisme atau mesin yang bekerja di belakang apa yang nampak di permukaan tersebut. Itulah sistem kesehatan yang utuh. Sistem ini memiliki 7 komponen penting. Yang pertama, regulasi dan peraturan. Kedua, sumber daya manusia. Ketiga, farmasi, peralatan kesehatan serta gizi. Keempat, penelitian dan pengembangan atau litbang. Kelima, pemberdayaan masyarakat. Keenam, pembiayaan kesehatan. Dan ketujuh, pelayanan kesehatan itu sendiri yang merupakan ujung tombak yang berhubung langsung dengan masyarakat. Agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, ketujuh komponen harus bekerja optimal dan saling mendukung. Selama ini program-program yang terkait perbaikan pelayanan kesehatan lebih sering melihat persoalan secara terkotak-kotak. Misalnya saja ada program yang khusus menangani persoalan terkait HIV, ada pula yang khusus berkampanye bahaya merokok, atau ada pula program yang fokuskan diri pada keselamatan ibu hamil dan bayi. Semua program tersebut baik, tetapi perlu pula diambil langkah-langkah penyelesaian masalah yang melihat sistem kesehatan sebagai sebuah mesin yang utuh. Nah, menyadari pentingnya kehadiran sebuah program yang menelurkan solusi-solusi bagi perbaikan sistem kesehatan secara lebih utuh, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan pemerintah Australia melalui AusAid bersepakat untuk bekerja sama melalui program yang secara khusus bertujuan untuk penguatan sistem kesehatan. Program ini dinamakan Australia-Indonesia Partnership for Health System Strengthening atau disingkat IPHSS. Pada tahap pertama, program ini melakukan berbagai inovasi dan terobosan baru serta pilot project perbaikan sistem kesehatan di 8 kabupaten yang tersebar di 2 provinsi, yakni di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Kedepannya, program IPHSS akan diimplementasikan pada beberapa provinsi dan kabupaten lainnya. IPHSS memfokuskan diri pada 3 dari 7 komponen yang sudah disebutkan tadi, yakni pada perbaikan manajemen dan kualitas sumber daya manusia, sistem pembiayaan kesehatan, serta sistem pelayanan kesehatan. Ketiga komponen tersebut memberi kontribusi yang besar pada perbaikan sistem kesehatan secara keseluruhan, khususnya untuk masyarakat miskin dan hampir miskin. Sementara itu, khusus untuk komponen sistem pelayanan kesehatan, IPHSS fokus pada peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas, sebab puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan dari program IPHSS dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, bekerjasama dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Sementara itu, dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut akan berasal dari hibah pemerintah Australia. Lalu apa saja yang termasuk dalam program IPHSS? Di antara lebih dari 100 kegiatan yang telah disiapkan terkait perbaikan kualitas sumber daya manusia, salah satunya IPHSS memfasilitasi sertifikasi pendidikan jarak jauh. Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan, peraturan dan kebijakan Kementerian Kesehatan mensyaratkan bahwa tenaga kesehatan minimal harus memenuhi kualifikasi pendidikan setara D3. Tapi masalahnya masih banyak bidan dan perawat yang hanya lulusan setingkat SMA. Untuk mereka itu, IPHSS mendukung sistem belajar dan sertifikasi jarak jauh atau PJJ. Problema lain yang juga ingin diselesaikan IPHSS adalah kelengkapan dan distribusi sumber daya manusia di puskesmas. Sekarang ini pemerintah fokus memastikan ketersediaan tenaga dokter, dokter gigi, bidan dan perawat untuk pelayanan kesehatan termasuk ibu hamil dan bayi. Padahal sebuah puskesmas yang baik membutuhkan kehadiran dari keahlian-keahlian lain seperti tenaga farmasi, promosi kesehatan, sanitasi lingkungan, ahli gizi, laboratorium, bagian administrasi, serta tenaga dengan keahlian lainnya. Nah, bila mana puskesmas memiliki penyuluh kesehatan yang handal, masyarakat dapat diajak untuk menerapkan gaya hidup sehat. Penyuluh dapat membimbing mereka membangun lingkungan yang bersih, menghentikan kebiasaan merokok, memperhatikan gizi makanan, membawa anak-anak untuk imunisasi, hingga berpartisipasi dalam keluarga berencana. Lalu menyangkut sistem pembiayaan, IPHSS memberikan bantuan dalam persiapan menyongsong dimulainya proses Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Di samping itu pula, program ini akan membantu menyusun anggaran secara terintegrasi di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Namun demikian, mengingat sistem jaminan sosial nasional atau SJSN sebatas membayar biaya berobat masyarakat yang jatuh sakit, AIPHSS juga mendorong pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk tindakan promotif dan preventif. Selama ini, fokus pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota adalah menggelontorkan puluhan triliun rupiah untuk membantu biaya berobat masyarakat yang jatuh sakit. Padahal yang terpenting adalah mencegah mereka jatuh sakit. Harapan kita dengan sistem kesehatan nasional, provinsi, dan kabupaten yang lebih baik, pelayanan kesehatan akan meningkat. Dan yang terpenting, semakin sedikit masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan miskin dan hampir miskin yang jatuh sakit. Dengan begitu, mereka akan semakin produktif, ikut mendukung kemajuan ekonomi, dan membangun kesejahteraan. Sistem kesehatan yang baik akan membuat masyarakat lebih sehat, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.